Bungkam Crystal Palace, Manchester United raih 3 kemenangan beruntun di pramusim. Manchester United lagi-lagi mendapatkan hasil apik di pramusim mereka. Berhadapan dengan Crystal Palace di Melbourne Cricket Stadium pada Selasa kemarin, Setan Merah menang dengan skor 3-1. Setan Merah membuka keunggulan di laga ini berkat gol dari Anthony Martial di babak pertama. Di babak kedua, Setan Merah menambahkan keunggulan mereka berkat gol dari Marcus Rashford dan juga Jadon Sancho. Sementara itu, Joel Watt berhasil memperkecil ketertinggalan berkat golnya di babak kedua. Baik Manchester United dan juga Crystal Palace akan melanjutkan kegiatan mereka di Australia setelah ini. Manchester United akan terbang ke Perth, mereka akan berhadapan dengan Aston Villa. Sementara itu, Crystal Palace akan menjajal Leeds United di O2 Stadium. Resmi, Tottenham Hotspur rekrut pemain baru ke-6 Jet Spence. Tottenham Hotspur resmi mendatangkan pemain baru ke-6 mereka dalam bursa transfer musim panas ini, yaitu fullback bernama Jet Spence. Spurs menebus Spence dari klub divisi Championship bernama Middlesbrough dengan biaya pokok sebesar 12,5 juta pound sterling plus bonus senilai 7,5 juta pound sterling. Pemain berusia 22 tahun itu menekan kontrak hingga Juni 2027. Ditambah Spence, Spurs telah mengeluarkan duit sebesar 115 juta pound sterling sejauh bursa transfer musim panas kali ini, alias yang terbanyak sementara di antara klub-klub Liga Premier Inggris lainnya. Spence sendiri menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Nottingham Forest. Ia tampil dalam 46 laga di lintas ajang untuk membantu tim arahan Steve Cooper mempromosi ke Liga Premier untuk kali pertama sejak musim 1998-1999. Saat ini Spurs telah menjalani tur di Korea Selatan. Skuad arahan Antonio Conte tersebut bakal menghadapi Rangers dan AS Roma dalam 2 laga terakhir pramusim. Adapun untuk pertandingan pembuka Liga Premier musim 2022-2023, kubu London Utara Putih bakal menjamu Southampton pada 6 Agustus mendatang. Arsenal sepakat rekrut Zinchenko 30 juta pound sterling dari Manchester City. Arsenal dan Manchester City telah menyepakati transfer fullback asal Ukraina bernama Oleksandr Zinchenko. The Gunners menebus Zinchenko senilai 30 juta pound sterling. Kesepakatan personal dengan sang pemain pun telah dicapai. Kemampuan pemilik 52 caps di timnas Ukraina itu pun juga mampu tampil di lini tengah, membuatnya menjadi pilihan yang menarik. Zinchenko menikmati kesuksesan besar bersama Manchester City sejak didatangkan dari klub asal Rusia bernama FC UFA pada tahun 2016 silam. Ia memenangkan 4 gelar Liga Premier Inggris plus 5 trofi utama lainnya. Sang pemain dilaporkan menjadi rencana B Arsenal pasca gagal mendatangkan bek Ajax Amsterdam bernama Lisandro Martinez yang memilih untuk hengkang ke Manchester United. Tercatat Zinchenko menjadi pemain baru Arsenal kelima pada musim panas ini setelah Mark Winhouse, Fabio Vieira, kiper Matt Turner, dan juga Gabriel Jesus juga yang diboyong dari Manchester City. Kacau, Ousmane Dembele minta jadi kapten skuad Barcelona langsung ngakak. Ousmane Dembele bikin skuad Barcelona terkejut dengan mengumumkan bahwa dirinya meminta jadi kapten sebagai syarat menekan kontrak baru. Winger berusia 25 tahun itu mengakhiri spekulasi terkait masa depannya dengan memperpanjang masa baktinya di Catalunya selama 2 tahun pada Kamis kemarin. Kini sebuah laporan baru muncul bahwa Dembele mengajukan sebuah permintaan usai bersumpah setia kepada Barcelona. Mundo Deportivo mengklaim bahwa mantan bintang Borussia Dortmund itu bikin skuad Barcelona terkejut dengan menuntut band kapten menjadi miliknya sebagai bentuk komitmen. Namun begitu berkata bahwa dia cuma bercanda, tawa pasukan sapi pun langsung meledak. Laporan itu menyebutkan bahwa Dembele adalah sosok yang suka bercanda dan kehadirannya semakin diapresiasi di ruang ganti. Dembele sendiri akan memasuki musim ke-6 di Camp Nou usai didatangkan dari BFB dengan harga selangit pada tahun 2017 silam. Secara umum dia gagal memenuhi ekspektasi yang beriringan dengan harga mahalnya dengan cedera yang mencegahnya tampil konsisten bersama Blaugrana. Kini pria asal Prancis itu juga harus bersaing mendapatkan tempat di starting 11 usai Barcelona resmi mendatangkan winger asal Brazil bernama Raphinha. Skuad Real Madrid pakai masker keren saat latihan.
Para pemain Real Madrid terlihat berlari dengan masker futuristik di wajah mereka sekembalinya mereka ke pelatihan pramusim di Valdebebas. Sederet pemain seperti Vinicius Junior dan David Alaba semuanya terlihat melakukan latihan pengkondisian dan beban dengan masker tebal di wajah mereka seperti yang diinstruksikan oleh Antonio Pintus, pelatih kebugaran Los Blancos. Pelatih fisik telah membuat rencana yang rumit untuk pasukan Carlo Ancelotti, sehingga mereka dapat bertarung di semua lini di akhir musim dengan sedikit kesulitan dan tetap dalam kondisi terbaik. Masker tersebut yang telah dibandingkan dengan yang dikenakan oleh Ben dalam film Batman The Dark Knight Rises terutama digunakan untuk mensimulasikan efek pelatihan di ketinggian. Hasil tes akan membantu Pintus menyusun rencana pelatihan yang disesuaikan untuk setiap individu sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelatih Madrid ini dikenal dengan metode kebugaran revolusioner dan metode pelatihannya yang canggih, yang bertujuan untuk mengeluarkan hasil terbaik dari para pemainnya. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakan penutup wajah yang rumit ini dalam sesi latihan. Selama pramusim 2021, ia menggunakan alat peraga yang sama untuk mendorong para pemain bekerja lebih keras. Bahkan pada Januari 2022 sebelum pertandingan Copa del Rey melawan Athletic Club, para pemain Madrid menjalani tes kebugaran serupa sambil mengenakan masker dan tas punggung. Juventus tikung Inter Milan untuk transfer Bremer. Bremer merupakan salah satu properti panas di bursa transfer kali ini. Pasalnya, bek Torino itu dinobatkan sebagai bek terbaik Serie A di musim 2021-2022. Inter Milan dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa sang bek. Simone Inzaghi ingin sang bek menjadi bagian dari lini pertahanan mereka di musim depan nanti. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Inter Milan gagal merekrut Bremer. Sang bek pun resmi ditikung oleh Juventus. Romano menyebutkan bahwa proses transfer Bremer ini cukup unik karena Juventus menikung Inter Milan di menit-menit akhir. Pada pagi tadi waktu setempat, Juventus mengirimkan tawaran ke Torino. Mereka menawarkan uang sebesar 40 juta euro plus sejumlah add-on. Tawaran ini lebih besar dari tawaran yang Inter Milan, sehingga Torino menerima pinangan dari Juventus. Romano juga mengklaim bahwa sang bek juga mendapatkan kontrak yang menarik untuk sang bek. Mereka menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk sang bek. Ia akan menerima bayaran 5 juta euro per musimnya. Bremer sendiri dilaporkan akan segera menyeberang ke sisi lain kota Turin untuk melakukan tes medis. Pengesahan transfer sang bek dilaporkan tidak butuh waktu yang lama. Victor Lindelof masuk dalam radar Juventus. Juventus sedang mencari seorang bek tengah baru lantaran semakin pastinya Matthijs de Ligt merapat ke Bayern Munchen musim panas ini. Di antara sekian nama yang tersedia, bek Manchester United bernama Victor Lindelof masuk dalam radar si nyonya tua. Dilansir dari Calcio Mercato, Juventus tidak ingin kehilangan waktu apabila kalah dalam perburuan Bremer. Oleh karena itu, nama Lindelof jadi alternatif selanjutnya. Juventus saat ini memang sangat perlu seorang bek tengah yang baru. Tentunya bek yang dicari adalah pemain yang dianggap cukup sepadan menambah peran yang ditinggalkan oleh Matthijs de Ligt. Lindelof tidak sendirian berada dalam daftar belanja Juventus. Ada pula nama bek tengah Villarreal bernama Pau Torres. Namun Juventus harus merogoh kocek sebesar 50 juta euro. Laporan Calcio Mercato menyebutkan harga tersebut terlalu tinggi sehingga kecil untuk diupayakan. Oleh karena itu, Lindelof muncul sebagai alternatif yang murah. Juventus dapat membelinya dengan mahar sebesar 20 juta euro saja. Hanya saja menurut laporan yang sama, Lindelof tetap tidak akan jadi prioritas utama. Pemain timnas Swedia itu kemungkinan jadi opsi paling terakhir yang bakal diaktifkan oleh Juventus. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.